Make me. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di Nasti Film. Kali ini Nasti akan menceritakan alur cerita film role play yang dirilis pada tahun 2024 yang mengisahkan tentang Emma yang memiliki suami dan 2 anak yang luar biasa. Namun Emma juga memiliki kehidupan rahasia sebagai pembunuh bayaran. Suatu hari Emma dan David memutuskan untuk memberikan bumbu dalam pernikahan mereka dengan cara bermain peran. Namun saat David memainkan perannya, ia menemukan rahasia gelap sang istri yang ternyata seorang pembunuh bayaran. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Kalau begitu, tanpa bertele-tele lagi, langsung kita gas. Inilah alur ceritanya. Kisah dimulai dengan memperlihatkan Emma yang berada di bandara untuk pulang ke rumahnya setelah menjalankan sebuah misi. Hey, I got it. Setibanya di rumah, Emma disambut oleh kedua anak Bowling balls again? Yes. Yes, how many? dan kepada suaminya yaitu Dave. Emma mengaku bahwa dia baru saja kembali dari Braska melakukan perjalanan domestik sebagai manajer perusahaan tempat di mana dia bekerja. Padahal ia baru saja pulang dari luar negeri. Emma juga lupa kalau hari itu merupakan hari anniversary atau ulang tahun pernikahan mereka. Dan hal itu cukup membuatnya merasa bersalah. Pancakes. Well, does it work? Keesokan paginya, saat Emma menyiapkan sarapan pagi bagi keluarga kecilnya, tiba-tiba Raj, orang yang selalu mengatur pekerjaan untuknya, mengabarkan jika klien sangat puas atas pekerjaan Emma di Buenos Aires. Dan mereka telah menerima bayaran untuk pekerjaan tersebut. Raj memperingatkan Emma untuk tidak terlalu mencolok, sebab fotonya kembali muncul di rilis buronan situs gelap. Why is Mr. Fluff and the Monkey Princess feuding? Malam harinya, Dave mengajak Emma liburan untuk merayakan anniversary pernikahan mereka. Tetapi Emma menolak karena takut mengecewakan keluarganya. Karena setiap kali berjanji, dia selalu menggagalkannya. Tidak kehabisan ide, Dave kemudian memberikan pakaian dokter untuk dipakaikan istrinya sebagai fantasi hubungan suami istri. Tapi Emma memiliki rencana lain. Dia mengajak Dave untuk bertemu besok malam di sebuah bar. A fancy hotel. We're gonna meet. Dan seolah-olah menjadi orang lain dengan nama samaran. Mereka akan berpura-pura baru bertemu dan akan menyewa sebuah kamar hotel mewah di sana. Pagi harinya, Emma menceritakan rencana tersebut kepada Kelly dan meminta dia untuk menjaga anak-anak mereka. Singkat cerita, di malam harinya, Emma lebih dulu tiba di Royal Grand, sebuah hotel mewah tempat rencana berkencan bersama Dave. Sementara itu di tempat lain, Dave terjebak kemacetan. Dan saat dia ingin memberi kabar pada Emma, sinyal pun lost atau hilang. Di bar, Emma dihampiri seorang playboy tua yang dari tadi sudah memperhatikannya dan mencoba merayu Emma lalu mengajaknya kenalan. Really? Emma yang awalnya tidak mau meladeni, akhirnya dia berbohong jika dia adalah Alice Overbay, seorang pekerja di bidang akuntan untuk sebuah perusahaan. Pria yang bernama Bob Kitterman itu terus mendekatinya, hingga tiba-tiba Dave yang telat akhirnya tiba di sana. But let me ask you, but you really do look familiar. And Menyadari Emma tidak terlalu merespon pria tua dan malah memandangi pria di pojok yang baru saja tiba, Dave kemudian menghampiri dan pura-pura kenalan dengan nama samarannya adalah Jack Dawson dan Emma adalah Alice Overbay. Ketika Dawson alias Dave memesan minuman, tiba-tiba Bob kembali menghampiri dan mengatakan ia baru saja memenangkan kontrak besar. Dan untuk itulah dia mentraktir Alice untuk pencapaian tersebut. wonderful, don't you think? Yeah, wonderful. As it happens, a rather large contract has... Setelah minum-minum, Bob kemudian memberikan nomor kamarnya
Barangkali mereka ingin lanjut berpesta bersama. Once they blink the lights. And on that note, Turks and Caicos? Turks and Caicos? Singkat cerita, Emma memutar lagu dan meminta Dave menunggunya di ranjang. Sementara Emma ingin bersih-bersih dulu di kamar mandi. Namun tampaknya Emma sengaja mengulur waktu hingga Dave pun tertidur. Emma menulis pesan di secarcik kertas, kemudian pergi meninggalkannya. Sembari melihat jam di handphone miliknya, ternyata Emma pergi mengunjungi kamarnya Bob. Bob ternyata seorang pembunuh bayaran yang baru saja menghabisi seorang diplomat. Dia merasa sangat beruntung karena tidak sengaja melihat pembunuh bayaran paling dicari, yaitu Anna Peller yang berada di hadapannya. Setelah memastikan kalau dia tidak salah sasaran, makanya dia tadi memberikan nomor kamarnya. Namun ternyata dia tidak berniat membunuh Anna dan mengambil bayaran dari Sovereign. Bob malah bingung kenapa Anna keluar dari sindikat pembunuh bayaran terkemuka tersebut. Bahkan Sovereign hanya ingin anaknya ditangkap tapi tak boleh dibunuh. Dari sini diketahui bahwa Emma merupakan seorang pembunuh bayaran dengan nama asli Anna Peller yang dulu bekerja untuk sindikat pembunuh bayaran bernama Sovereign. Namun, untuk alasan yang belum diketahui, Anna Peller melarikan diri dan mengganti identitasnya sehingga pimpinan sindikat Sovereign bernama Carver memburu dirinya. Dengan berbagai hasil 60% untuk dirinya dan 40% bagi Emma, dia mengajak Emma bekerja sama karena dia juga bukanlah pembunuh bayaran dari sindikat manapun dan hanya bekerja untuk bayaran tertinggi. I work for the highest bidder, I always have. Dan jika Emma menolak, maka dia akan menghubungi Sovereign dan menerima imbalan atas dirinya. Dan jelas saja, Emma menolak dan mengatakan dia telah punya perantara dan tidak berniat bekerja sama dengan Bob. Selain itu, minuman yang diminum Bob tadi sudah Emma racuni. Dan dalam hitungan menit, Bob akan berpindah alam. No, you took your eyes off your scotch. I just came up. Saat akan mengambil senjata Bob, Dave yang telah bangun menelpon dan menanyakan keberadaan Emma. Namun tiba-tiba, Bob yang belum tewas menembakinya. No problem. Setelah menutup telepon dari Dave, Emma dengan mudah menghabisi Bob. Dan selesai dengan urusannya, Emma kembali ke kamar dan melakukan aksi brutal yang sesungguhnya yang sempat tertunda bersama Dave. Setibanya di rumah, keesokan harinya ketika Dave berkumpul bersama anak-anak, Emma terlihat serius mengirim pesan kepada Raj, memberitahu apa yang terjadi semalam. Bahkan mengabaikan Dave yang beberapa kali bertanya kepadanya. Tak lama kemudian Raj menelpon dan hal itu semakin membuat Dave bertanya-tanya apa yang sedang disembunyikan Emma. Raj sekali lagi mengatakan agar Emma tidak terlalu mencolok sebab kejadian ini akan menjadi berita dan Carver pasti sudah tahu keberadaan Emma. Raj memerintahkan Emma untuk segera menuju bandara. Hey, what's up? Sementara itu di dalam rumah, Dave menerima telepon dari Deli adiknya dan memberitahu kalau ada berita pembunuhan di hotel Royal Grand dan mengirimkan tautan tersebut kepadanya. Dan alangkah terkejutnya Dave ketika melihat korbannya adalah pria yang tadi malam sempat berbincang di bar bersama mereka. Police sources say that the murder took place somewhere between midnight. Dave yang panik lalu memberitahu Emma jika di dalam berita tersebut, polisi mencurigai sepasang pria dan wanita yang berbincang bersama mereka, yang tak lain adalah mereka sendiri. Dave yakin bahwa pelakunya bukanlah dia dan Emma. Dave berencana menghubungi polisi sebelum polisi menemukan foto dan wajah identitas mereka. Namun karena kemarin hotel itu menggunakan identitas samaran, tentunya akan memperkuat motif jika mereka adalah pelaku pembunuhan tersebut. Dave akhirnya mengurungkan niatnya
dan sepakat dengan Emma menunggu hingga polisi lebih dulu mendatanginya. Emma kemudian mengatakan jika besok dia harus melakukan penerbangan lokal untuk rapat dadakan dari kantornya. Meskipun sempat ditentang oleh Dave karena Emma baru saja di rumah, namun akhirnya Dave pun mengizinkannya. Keesokan harinya, setelah berpamitan kepada kedua anaknya, dan Dave mengatakan kalau dia akan menjemput Emma di bandara kedatangan domestik saat Emma kembali. Hey, don't forget. Sepeninggalan Emma, Dave terus memantau perkembangan berita pembunuhan Bob di media sosial. Polisi telah menemukan foto Dave dan Emma dari rekaman CCTV hotel, sehingga cepat atau lambat polisi pasti akan menemukan identitasnya. Dave yang panik semakin dibuat gelisah ketika beberapa kali menghubungi Emma, namun nomornya tidak aktif. I can't talk pink water bottles right now. Bahkan di saat hari jadwal kedatangan Emma, ternyata Emma tidak ada dalam daftar penerbangan lokal yang jadi tujuan keberangkatannya. Saat kembali ke parkiran, akhirnya apa yang ditakutkan Dave pun terjadi. Dua orang detektif dari FBI membawanya ke kantor. Mereka menginterogasi Dave dan menanyakan perihal Bob Kitterman yang tewas terbunuh di Hotel Royal Grand, dan alasan Dave menggunakan nama samaran. Dave menceritakan sejujurnya bahwa dia baru kenal dengan Bob Kitterman. Menggunakan nama samaran adalah ide konyol, bermain peran pura-pura saling tak mengenal dengan istrinya. Alasan itu jelas tak masuk akal oleh detektif tersebut. Number 174631503. Dan tak lama kemudian, seorang agen intelijen bernama Carver masuk dan memberitahu Dave bahwa istrinya bukanlah Emma yang asli. Sekilas membuatnya terkejut. Istrinya Dave telah mencuri identitas seorang wanita yang sudah meninggal 8 tahun yang lalu. Dan selama 7 tahun terakhir dia berhasil menjalani kehidupan palsunya. Dave diperlihatkan foto istrinya yang sedang berada di Bandara Buenos Aires pada minggu yang lalu. Dan hal itu membuat Dave menyadari bahwa Emma telah berbohong padanya tentang Nebraska. Dan Dave juga mengetahui identitas sebenarnya dari pria yang ditemuinya di bar, di mana dia adalah seorang pembunuh bayaran bernama Derek Warley, bukan Bob Kitterman. Dave semakin dibuat terkejut setelah mengetahui bahwa Raj bukanlah supervisor perusahaan tempat Emma bekerja. Akan tetapi, dia adalah orang yang mencarikan klien untuk pekerjaan Emma sebagai pembunuh bayaran. Dave juga mengetahui bahwa istrinya tersebut adalah Anna Peller, pembunuh bayaran paling dicari di beberapa benua. Pada awalnya, Dave mengira bahwa itu adalah lelucon besar. Namun, dia segera menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menanggapi topik tersebut dengan begitu serius. Dave segera kembali ke rumah dan mencari barang-barang rahasia milik Emma, hingga akhirnya dia menemukan berangkas rahasia berupa senjata api. Setelah semua kebenaran mulai terungkap, dan meskipun Dave mulai ragu untuk mempercayai istrinya, namun terlebih dahulu dia ingin berbicara kepada seorang wanita yang dinikahinya tersebut sebelum mengambil keputusan. Dia menolak agen Carver untuk menggeledah rumah, dan upaya agen tersebut untuk meyakinkan jika istrinya adalah seorang kriminal. Sementara itu di Berlin, beberapa orang anggota Sovereign telah membuntuti Emma yang sedang berusaha melarikan diri. Walaupun Emma telah berusaha mengecoh dan turun dari mobil Raj, namun mereka tetap mengikuti setiap langkahnya hingga akhirnya Emma berhasil melumpuhkan salah seorang dari anggota Sovereign tersebut. Walaupun berhasil kabur dari baku tembak dengan anggota Sovereign yang tersisa, namun Raj harus tewas setelah tembakan. Setelah kepergian polisi, Dave menghubungi setiap nomor yang ada di beberapa kartu nama yang ditemui dalam berangkas rahasia Emma.
dan salah satu nomor tersebut berhasil terhubung. Emma menerima panggilan itu dan Dave segera mengetahui jika Emma berada di Berlin dari nomor telepon tersebut. Not knowing whether you were alive. Lied about us. We have children. I know. Dave yang ingin mendiskusikan masalah ini secara langsung mengabaikan larangan Emma untuk menyusulnya ke Berlin. Singkat cerita, Emma dan Dave akhirnya bertemu di sebuah bar di Berlin. Emma akhirnya berterus terang tentang masa lalunya. Dia mengaku nama aslinya adalah Anna Peller dan sejak kecil dia telah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh. Ayahnya adalah seorang agen rahasia yang memutuskan untuk pensiun dini dan memulai bisnisnya sendiri. Sovereign adalah perusahaan keamanan swasta yang dibangun ayahnya bersama agen intelijen Carver. Wanita yang sama yang memperkenalkan kepada Dave siapa sebenarnya Emma. Carver membawa Anna ketika ayahnya terbunuh. You made me laugh and you made me want to start a new life. Anna Peller diperkenalkan dengan kekerasan di usia muda dan dilatih untuk membunuh selama bertahun-tahun lamanya. Dia mempercayai setiap kata-kata yang diucapkan Carver dan yakin setiap tugas yang diberikan kepadanya saat itu adalah memberantas kejahatan dengan membunuh orang-orang yang jahat. Bahkan setelah mengetahui segala sesuatu tentang istrinya, Dave mengatakan bahwa dia tetap mencintai Emma. Tidak lama kemudian, tiba-tiba anggota Sovereign datang dan mengepung mereka. Dan tanpa banyak bicara, anggota Sovereign langsung membius Emma dan membawa mereka. Ketika tersadar, Emma mengetahui bahwa Carver bukan hanya menculik dirinya dan Dave, tetapi juga kedua anaknya. Suffocate them. What does suffocate mean? Carver menawarkan kesempatan kedua untuk kembali bergabung bersama Sovereign. Dan terpaksa, Anna pun bersedia dengan syarat Carver tak boleh menyakiti anak-anaknya. Dan sepakat dengan hal tersebut, kemudian Carver menyuruh Anna menghabisi Dave karena Dave adalah satu-satunya hal yang akan menjadi penghalang kebersamaan Anna. Carver dan anak-anaknya dalam kelompok Sovereign. You only need to... This will put us on. Kemudian Anna membawa Dave ke dalam hutan dan ketika berjalan, Anna memberitahu Dave jika saat ini ada orang sniffer sedang mengawasi mereka. Sembari terus berjalan, Anna terus memikirkan apa rencana yang akan dia lakukan. Dan tiba-tiba Anna menembak Dave hingga membuatnya tersungkur. Kemudian anggota Sovereign lainnya memastikan jika Dave memang telah benar-benar Emma habisi. Dan ketika wanita tersebut memeriksa tubuh Dave, Emma menyerangnya tepat di bawah pohon yang menghalangi pandangan penembak jitu yang mengawasi mereka. Does it hurt? Oh, God. Setelah Emma membunuh wanita tersebut, tak lama kemudian Dave kembali sadar. Ternyata tembakan Emma adalah di titik yang aman. Sehingga tembakan itu hanya mengakibatkan cedera yang ringan. Emma juga akhirnya berhasil menembak penembak jitu saat sniffer itu sedang mencari-cari keberadaan Emma. Setelah cukup dibuat kesulitan, akhirnya Emma berhasil mengalahkan wanita tersebut. Singkat cerita, Carver yang berusaha melarikan diri dikejutkan dengan kehadiran Emma yang telah berada di sana. Setelah menembak Carver, Emma tidak langsung menghabisinya karena Emma tahu telah menembak di area yang fatal. Maka Emma kembali menjauh menjemput anak-anaknya serta suaminya. You heard your mom. Time to go. Get your things. Come on. Baby, okay? Emma rela mati demi untuk keluarganya. Dan setelah menghabiskan beberapa hari yang melelahkan, Emma merasa lega melihat anak-anaknya selamat dan kembali menjadi keluarga normal seperti sebelumnya. Dan film pun berakhir, kawan-kawan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.